الحمد لله الذي قد أخرجنا دارس الفكر لأرباب الرجال والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله المستكملين شرفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah dengan harapan mudah-mudahan segala aktivitas amaliyah kuburiah kita senantiasa dapat menghantarkan kita untuk menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan terhadap baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini Al-Faqir Sallallahu Khatib tentunya mengajak untuk senantiasa dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri Al-Faqir dan juga untuk kita semua, dengan kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar di dunia, akan tetapi di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya setiap manusia ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemuliaan yang tidak ada hingganya, tidak ada bandingnya. Karena sesungguhnya manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain adalah hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena jabatan dan kedudukannya, bukan karena harta dan kekayaannya, akan tetapi karena ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya banyak di antara manusia ketika hidup di alam dunia yang mereka hanya memikirkan kebahagiaan dunia semata. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan bahagia di akhirat kelak nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya manusia dalam dua golongan. Yang pertama dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Faminan naasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia golongan yang pertama, mereka senantiasa memohon dan bermunajat kepada Tuhan mereka
Ya Tuhan, kami berikan kami kebahagiaan di dunia. Ya Tuhan, kami berikan kami keselamatan di dunia. Akan tetapi mereka tidak pernah memikirkan tentang akhirat. Mereka tidak pernah mau beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Di akhirat dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia mereka dapat meraih kebahagiaan yang sifatnya sesaat, akan tetapi di akhirat kelak nanti yang sangat kekal dan abadi, mereka tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa minhum man yaqulu rabbana aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka memohon dan bermunajat kepada Tuhan mereka, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan, berikan kami kebaikan, berikan kami keselamatan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada siksaan api neraka. Tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sangat menginginkan golongan yang kedua. Bagaimana supaya kita bahagia dunia dan akhirat? Maka hendaklah kita melaksanakan berbagai macam aktivitas amaliyah kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memperoleh derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu peringatan kepada kita. 14 abad yang silam beliau pernah mengingatkan kepada kita. Apa kata baginda Rasul dalam sebuah sabdanya? Sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Nanti akan datang suatu zaman, suatu saat kepada umatku di mana mereka senantiasa mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Mana yang 5 perkara yang mereka cintai? Yang pertama, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka senantiasa cinta kepada dunia, akan tetapi mereka lupa dengan akhirat. Mereka ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, akan tetapi mereka lupa akan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sadar bahwa kehidupan dunia sifatnya sementara. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Adapun akhirat itu lebih utama. Akhirat lebih kekal dan abadi ketimbang dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di alam dunia ini semuanya akan binasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha kekal dan Maha mulia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika manusia dia hubur dunia, dia meninggalkan akhirat, dia di akhirat kelak nanti akan mendapatkan kerugian. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-mamat. Mereka cinta akan kehidupan, akan tetapi mereka lupa dengan kematian. Artinya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, akan tetapi kehidupan mereka hanya diperturutkan sesuai dengan keinginan nafsunya. Mereka tidak pernah ingat bahwa mereka akan mati. Mereka tidak sadar bahwa mereka akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang hidup, bahkan seluruh makhluk yang bernyawa, pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya manusia mati tentunya berbeda dengan binatang. Manusia mati
berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Manusia mati tentunya akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sekalipun jasadnya kembali kepada tanah, akan tetapi ruhnya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka tentunya bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kehidupan ini senantiasa kita persiapkan untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Mereka nanti di akhir zaman, mereka cinta kepada gedung-gedung yang megah, mereka cinta kepada bangunan-bangunan yang mewah, akan tetapi mereka lupa bahwa mereka akan kembali ke alam kubur. Mereka akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan transit di alam barzah sebelum nanti menuju di akhirat kelak nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara saudara-saudara kita, mereka mengutamakan kehidupan yang megah. Bahkan mereka senantiasa membangun sebuah bangunan-bangunan yang sangat indah di alam dunia ini. Akan tetapi bagaimana mereka untuk bisa membangun alam kubur? Membangun alam kubur bukan secara fisik, akan tetapi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan penerangan di alam kubur, supaya kita bisa diluaskan di alam kubur, supaya kita bisa ada yang menemani di alam kubur, tentunya dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman akan datang kepada umatku yuhibbunal mal wa yansawna al-hisab. Mereka senantiasa cinta kepada harta kekayaan, bahkan mereka sampai menghalalkan segala cara. Mereka tidak bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dihalalkan oleh Allah dan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli, yang terpenting tujuan tercapai. Dia bisa mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Mereka lupa bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua harta kekayaan yang mereka dapati akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka setiap harta yang kita punya tentunya ada sebahagian daripada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan, yang harus kita belanjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai kekayaan, dia sudah hisab untuk mengeluarkan zakatnya, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya. Maksudnya apa? Untuk senantiasa dapat membersihkan harta mereka daripada hak-hak orang lain, daripada hak-hak fakir miskin, daripada hak-hak yatim dan yatim piatu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka tentunya dengan harta yang kita infakkan, dengan harta yang kita zakatkan, insya Allah harta kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala infak zakat yang kita tunaikan, insya Allah nanti akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang suatu saat dari zaman kepada umatku yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Mereka cinta akan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta kepada binatang, mereka cinta kepada tumbuh-tumbuhan, mereka cinta dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saking kecintaannya mereka wa yansawna al-khaliq, akan tetapi mereka lupa dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
cinta kepada makhluk Allah silakan, akan tetapi jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah merupakan makhluk yang sangat baik. Kita adalah merupakan makhluk yang sangat lemah. Boleh kita mencintai siapa saja, akan tetapi jangan lupa kita hendaklah ingat kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk langit dan bumi dan segala isinya. Di antara langit dan bumi kesemuanya adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tidak melupakan urusan akhirat, kita tidak melupakan urusan kematian, kita tidak melupakan urusan kubur, kita tidak melupakan urusan hisab, kita tidak melupakan Sang Khalik. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat alam barjah, alam penantian, dan kita ingat terhadap kematian. Kita selalu ingat kepada dunia dan juga kepada akhirat, terutama tempat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita mendapatkan tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.